Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nurhayati dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan, di mana pada materi ini membahas 5 pokok materi utama. Yang pertama itu tentang perkembangan embrio, kemudian tentang gametogenesis, kemudian yang ketiga itu tentang fertilisasi, yang keempat tentang implantasi dan plasenta, kemudian yang kelima yaitu tentang cleavage atau pembelahan. Materi pertama yaitu tentang perkembangan embrio. Embrio adalah organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Nah, tahapan perkembangan embrio ini sendiri terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu adalah fase morula, di mana pada fase ini yaitu keberadaan sel satu dan sel lainnya sangat rapat. Kemudian yang kedua yaitu fase blastula, di mana pada fase ini terdapat cairan yang disebut dengan blastosol. Kemudian yang ketiga yaitu fase gastrula, di mana pada fase ini embrio telah memiliki lapisan dinding sel, kemudian memiliki rongga dan terdapat lekukan di dalam tubuhnya. Tahap perkembangan embrio ini sendiri terbagi atas pembentukan gamet, fertilisasi, pembelahan, kemudian gastrulasi, kemudian organogenesis, dan pertumbuhan. Materi kedua, gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet di gonad betina atau jantan. Nah, gametogenesis ini sendiri pembelahan sel-selnya biasanya terjadi melalui meiosis atau mitosis. Melalui pembelahan meiosis, sel benih membentuk sel gamet yang haploid. Pada jantan biasanya disebut dengan gametogenesis, sedangkan pada betina biasanya disebut dengan oogenesis. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan materi genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui proses meiosis dan mitosis. Materi ketiga yaitu tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan atau pertemuan sel gamet jantan dan sel gamet betina untuk membentuk sigot. Nah, fertilisasi ini sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu tentang fertilisasi eksternal dan yang kedua tentang fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh. Yang di sini dimaksud yaitu proses pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di luar tubuh hewan, biasanya melalui media cairan. Contohnya itu seperti ikan. Kemudian fertilisasi internal yaitu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh hewan, yang mana proses pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh, biasanya yaitu terjadi pada hewan jenis mamalia. Nah, proses fertilisasi sendiri ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu fase aktivasi, kemudian fase penetrasi, dan fase fusi nukleus. Materi keempat yaitu tentang implantasi dan plasenta. Nah, di sini tipe implantasi berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu supersial, yang mana embrio menempel pada permukaan epitel endometrium. Contohnya seperti sapi. Kemudian yang kedua eksentrik, yaitu embrio menembus sedikit lebih dalam ke endometrium uterus. Biasanya itu contohnya pada hewan jenis tikus. Nah, yang ketiga yaitu interstitial. Nah, ini yaitu seluruh embrio tertanam di dalam endometrium. Contohnya itu seperti hewan jenis marmut. Kemudian plasenta. Plasenta adalah kesatuan struktur dan hubungan antara selaput ekstraembrionik fetus dan endometrium induk. Nah, fungsi dari plasenta ini sendiri adalah sebagai tempat transfer untuk tempat masuknya obat-obatan atau senyawa lain yang dibutuhkan oleh embrio dari induknya. Nah, jenis-jenis plasenta ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu plasenta difusi, kemudian plasenta cotyledoniria, kemudian plasenta zonaria, dan plasenta tipe diskoidal. Materi kelima yaitu membahas tentang cleavage atau pembelahan. Nah, pembelahan ini sendiri dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang meridiola. Nah, bidang ini yaitu dimulai dari animal pole hingga vegetal pole.
Kemudian yang kedua yaitu tentang akuatorial. Nah, pada bidang pembelahan ini yaitu lebih membagi telur menjadi animal pole dan vegetal pole. Kemudian yang ketiga yaitu tentang vertikal, yaitu bidang yang tegak lurus bidang ekuator dan sejajar bidang interior. Kemudian yang keempat yaitu longitudinal yang sejajar dengan bidang ekuator mendekati animal pole dan vegetal. Itulah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.